Selamat malam. Selamat datang di video saya, video ke-6 dari seri video cloud computing. Di video ini saya mau bahas mengenai key characteristic of cloud. Kalau ini kan video ke-6 ya, jadi video sebelumnya dibahas mengenai on-premise itu apa, terus cloud computing itu apa, perbandingannya gimana, tipe model, service model, dan di sini kita mau bahas mengenai karakteristik dari cloud computing. Sebenarnya umumnya ada 5: broad access network, resource pooling, on-dimensional service, measured service, sama rapid elasticity. Saya tambahin method pricing. Yang pertama nih, saya membahas mengenai broad access network. Ini kan cloud computing kan yang dibuat umumnya dibuat kita nyewa di cloud provider kan, atau bisa juga kita bikin cloud environment sendiri, private cloud sendiri. Nah, karakteristik dari cloud computing itu yang pertama broad access network. Jadi dia dapat diakses dimanapun dengan berbagai perangkat dan berbagai autentikasi gitu bisa juga. Misal kita buka ke laptop, ponsel, terus komputer, dari mana aja itu bisa diakses. Ada juga bisa diaksesnya juga bisa lewat browser, lewat CLI, dan lewat aplikasi. Kan ada ya cloud provider yang ada aplikasinya sendiri. Misal kayak buat storage kan ada punya aplikasi bawaan sendiri. Jadi dia gitu, broad access network, dapat diakses dimanapun dan pakai dengan berbagai perangkat dan berbagai autentikasi sih. Jadi kan ada cloud provider, kita masuk ke portalnya, kita ada autentikasinya, dan autentikasinya kan bisa dipakai, nggak terpaku dalam satu network aja gitu. Meskipun ada juga yang pakai VPN gitu bisa. Yang kedua, resource pooling. Ini lebih ke public cloud sih. Jadi kayak kita nyewa VPS atau kita bikin subscription ke cloud provider. Nah, di data centernya cloud provider itu kan yang nyewa bukan kita aja. Jadi dia berbagi sumber daya data center, misal RAM memory, terus storage, network, internet connection. Nah, itu bisa dipakai oleh siapa aja yang nyewa. Dia berbagi sumber daya. On-dimensional service itu kayak kita maintain aplikasinya sendiri, datanya sendiri, kita buat governmentnya sendiri, kita susun sesuai keinginan kita gitu. Terus rapid elasticity, dia elastisitasnya skalabilitas, lebih ke aplikasinya kita mau buat berapa banyak sekaligus itu bisa. Kan ada tuh cloud provider yang punya template, kita mau bikin OVM 100, di sana udah disediain templatenya, kita tinggal definisiin nama, IP, networknya, network internalnya itu kita definisiin. Nah, terus kita juga bisa setting tuh otomatis backupnya. Jadi misal jam 2 pagi kita atur backupnya, itu bisa otomatis. Retensinya juga kita bisa atur, misal dalam 30 hari backupnya itu satu persatu berdasarkan tanggal ya, itu satu persatu bisa dihapus. Itu ada fitur dari cloud providernya sendiri, ciri-cirinya gitu. Jadi kita tinggal atur, kita modifikasi ya. Ini berkaitan dengan rapid elasticity dan on-dimensional service. Nah, ya. Kan
gini ya, kalau ada yang tahu kan K8s itu kan bentuknya pouch atau ya gampangnya aplikasi lah, serverless. Nah, di jam-jam tertentu kita bisa otomatis bikin replikanya secara langsung. Ketika websitenya sedang naik-naiknya tuh, sedang tinggi-tingginya, otomatis dia akan replikanya akan ada. Example-nya. Nah, di sini. Ini juga bisa berkaitan, berkaitan dengan kita misal punya aplikasi di on-premise atau private cloud. Nah, kita mau hubungin, kita integrasiin ke public cloud. Nah, elastisitasnya itu bisa dikaitkan. Ada cloud provider itu sudah semakin berkembang menyediakan bagaimana cara mengintegrasikan private cloud atau on-premise itu ke public cloud gitu sih, tanpa memindahkan resource semua. Misalkan kita udah punya Active Directory dengan 5000 user di on-premise. Nah, kalau memindahin kan repot ya, apalagi itu udah lama. Terus ada kayak aplikasi bawaan sih, aplikasi yang bikin kita sendiri, perusahaan sendiri. Kita memindahin tapi ya nggak boleh, yang nggak bisa dipindah ke public cloud. Nah, itu bisa kita hubungkan elastisitasnya gitu. Tapi ya ini ciri sih dari tipe cloud provider, kan dia punya sendiri-sendiri. Terus yang keenam, method pricing. Ini jadi kita bisa kalkulasi, kan metode pembayaran billingnya itu kan banyak ya. Dari provider itu menyediakan banyak metode billing, pay as you go, terus tiap reserve service, jadi tahunan. Nah, itu kita bisa kalkulasi dengan kita nyewa tahunan dengan pay as you go, itu lebih murah mana sesuai kebutuhan kita ya. Nah, itu bisa dikalkulasi. Kita bisa milih metode billingnya disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu sih. Sekian dari saya, sampai jumpa di video yang lain. Selamat malam.